Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah era, sebuah masa di mana para ulama-ulama itu meneruskan perjuangan mempertahankan bangsa dari segala penindasan, penjajahan, dan keterbelakangan. Dan pada era ini juga memberikan sebuah ibroh, sebuah makna bahwa kaderisasi dan berjejaring itu sangatlah penting, sangatlah urgen dalam sebuah perjuangan, keberlanjutan perjuangan, dan itu menjadi prasyarat bagi keberlangsungan sebuah generasi ke generasi. Kita akan berangkat pada era Pangeran Diponegoro yang telah mengobarkan sebuah perang yang berhasil menghimpun seluruh kekuatan baik kalangan santri maupun kalangan ksatria. Tapi pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana para laskar-laskar ulama, laskar-laskar santri itu menyebar setelah usai terjadi perang Diponegoro, dan perang Diponegoro ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan keluar Jawa, tepatnya di Manado, kemudian dibuang lagi ke Ujung Pandang. Meskipun telah dibuang dan telah dijauhkan dari rakyatnya, tapi kita harus ingat ternyata banyak sekali para ulama dan pesantren yang telah berkiprah saat itu. Saya kira sangat banyak sekali, hampir mungkin ratusan para ulama itu, apalagi santrinya banyak lagi. Meskipun dalam naskah Jawa dan Belanda, seorang sejarawan Peter Carey dengan studinya yang mengkhususkan pada sosok Diponegoro, dia menemukan 108 kiai, 31 haji, 15 syekh, 12 penghulu, dan 4 kiai guru yang aktif berperang bersama Diponegoro. Setelah Diponegoro ditangkap, mereka menyebar dan mendirikan basis-basis perlawanan dengan mendirikan masjid maupun pesantren jauh dari pusat-pusat tangsi Belanda. Beberapa pondok pesantren tua di Jawa, terutama Jawa Timur, menyimpan kronik-kronik sejarah tentang hal ini. Pada akhir perang, para kiai pengikut Diponegoro berkumpul dan bersepakat untuk merubah arah perjuangan mereka dari perang fisik menjadi perjuangan di bidang pendidikan. Mereka berpencar untuk menyebarkan pendidikan di berbagai penjuru mata angin di seluruh Jawa, bahkan mungkin Nusantara juga. Satu komitmen mereka adalah adanya penanda di lokasi masing-masing, di daerah masing-masing, sebagai perwujudan semangat persatuan dan perlawanan terhadap kemungkaran. Penanda itu adalah adanya 2 pohon sawo di depan tinggal masing-masing. Pohon sawo ini adalah filosofi sebenarnya dari kalimat sawu suhu vakum, yang artinya rapatkan barisanmu. Nampaknya mereka mengacu pada hadis Rasulullah
yang dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, sawu suhufakum fa inna taswiya tassuhuf min iqamatis sholat. Luruskan safmu, karena lurusnya saf termasuk menegakkan sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adhan. Sebenarnya relasi antara Diponegoro dan para ulama ini itu sudah dibangun oleh Diponegoro sebelum adanya peperangan. Sebelum menggelorkan perang, para Diponegoro banyak mengunjungi pesantren-pesantren, karena sebenarnya banyak ulama pesantren yang sudah memiliki tanah-tanah pendidikan di berbagai daerah pedalaman. Para Diponegoro cukup rajin berkunjung di pesantren-pesantren dari satu ke pesantren lainnya, seperti pesantren Tegal Sari, Ponorogo yang telah didirikan oleh Ki Ageng Muhammad Besari, pesantren Gunung Karang yang didirikan oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, pesantren Kajen yang didirikan oleh Syekh Ahmad Mutamakin, pesantren Sidogiri dan Sidoresmo yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Mojo Agung, pesantren Buntet yang didirikan oleh Kiai Mukoyim, pesantren Melangi yang didirikan oleh Kiai Nur Imam, pesantren Babakan Ciwaringin yang didirikan oleh Kiai Jatira, pesantren Mojosari Nganjuk yang didirikan Kiai Haji Ali Imron, pesantren Komarudin Gresik yang didirikan oleh Kiai Komarudin, pesantren Banyu Anyar di Pamekasan, pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, dan masih banyak lagi pesantren-pesantren sudah mapan pada era seabad sebelum terjadinya perang Diponegoro. Ini belum yang ada di pesantren-pesantren daerah Yogyakarta. Diponegoro sebelum dewasa dia banyak melakukan perjalanan di beberapa pesantren di daerah Yogyakarta. Salah satu ulama guru Diponegoro adalah Kiai Taptojani, yang beliau adalah salah satu terah keturunan dari Kiai Imam Nur Melangi. Dia di dalam beberapa buku sejarawan dikenal sebagai guru spiritual, guru tarekat Satariyah dari Diponegoro. Kiai Taptojani ini memiliki pengaruh di daerah daerah Kedu, Begelan, dan Pacitan. Pasca Diponegoro ini juga sebenarnya banyak sekali pesantren-pesantren di Jawa, seperti halnya Takeran di Magetan, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Hasan Ulama, seorang guru tarekat Satariyah, pengikut Pangeran Diponegoro, yang menjadikan pesantren tersebut sebagai cikal bakal berkembangnya pesantren Sabilul Muttaqin, yang kemudian memiliki jaringan di berbagai tempat di Indonesia. Di Magetan juga terdapat Masjid Kiai Haji Abdurrahman yang terletak di Dusun Tegalrejo, Desa Semen, Kecamatan Nguntoronati, Kabupaten Magetan. Adalah masjid yang didirikan oleh beliau, Kiai Haji Abdurrahman, salah satu juga pengikut Pangeran Diponegoro. Di Kediri, wah banyak lagi, banyak pasukan Diponegoro seperti Kiai Hasan Muhyi yang mendirikan pesantren Kapu di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Ia adalah salah seorang perwira tinggi dalam detasemen Sentot Prawodirjo, salah satu panglima kepercayaan Pangeran Diponegoro. Ia memiliki nama asli Raden Mas Ronowijoyo karena beliau berasal di
dari Ronowijayan di Maospati, Magetan. Ia tak henti melakukan perlawanan di wilayah pedalaman sepanjang Gunung Lawu dengan Gunung Wilis serta Gunung Kelut. Ia kemudian menetap di daerah pedalaman Kediri, tepatnya di Desa Jagung di timur Sungai Berantas, lereng Gunung Kelut. Dan kemudian mendirikan pesantren di Desa Kapu yang terletak di sebelah timur Desa Jagung. Pesantren ini menjadi cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren besar di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Sosok lainnya adalah Kiai Hasan Alwi, seorang ulama yang babat Desa Banyakan, Kediri, yang merupakan putra Pangeran Diponegoro dari salah satu istrinya. Tokoh lainnya adalah Kiai Nur Aliman yang keturunannya mendirikan pesantren Darussalam Sumbersari Kencong, Kepong Kediri, yaitu Kiai Imam Fakih Asy'ari. Selain itu ada juga Kiai Ahmad Sangi yang mendirikan pesantren Jarak di Ploso, Klaten, Kediri, dan menjadi cikal bakal dari pesantren-pesantren besar di Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, dan sekitarnya. Ada juga nama Kiai Nawawi yang mendirikan pesantren Ringin Agung, Kediri, Kiai Bonjolono di Gunung Mas Kumambang di sebelah Gunung Kelotok di desa atau di kota Kediri, Raden Demang Kromo Ludiro yang dikenal dengan nama Raden Gunung Sari. Ia berkiprah di Jalan Doho di bagian belakang rumah Tan Hon Sui, Kelurahan Seno Gedong, Kota Kediri. Ada juga bernama Imam Fakih Utomo yang dikenal masyarakat dengan nama Raden Beki yang tinggal di Desa Banaran, Kandangan, Kediri. Makam Raden Kertodikoro di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, yang dikenal dulu dengan sebutan Ki Ageng Jimbun, yang berasal dari Jimbun di Tembayat, Kabupaten Klaten. Salah satu perwira lainnya yang cukup unik dan para keturunannya kemudian bisa kita akan mengenalnya, yaitu adalah Kiai Abdus Salam atau yang disebut dengan Kiai Syihah, yang berhasil mendirikan pesantren Tambak Beras Jombang, yang menjadi cikal bakal bagi berdirinya pesantren-pesantren besar di Jombang seperti Tebu Ireng, Denanyar, Rejoso, Seblak, dan sekitarnya. Banyak sekali. Salah satu sahabatnya, salah satu koleganya Kiai Abdus Salam ini adalah Kiai Abdul Wahid atau dikenal dengan Pangeran Gareng, yang kemudian mendirikan pesantren di Ngeroto, Grobogan, yang salah satu anaknya Kiai Asy'ari mendirikan pesantren Keras di Jombang, dan temannya Kiai Alwi Dahlan mendirikan pesantren Pacol Goang Diwek. Kiai Asy'ari ini adalah ayah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tadi Tambak Beras, salah satu duriahnya, cucunya atau cicitnya Kiai Abdus Salam adalah Kiai Haji Abdul Wahab atau Hasbuh, Habab Hasbuh, yang juga mendirikan NU. Sebenarnya Hamba Hasyim Asy'ari juga salah satu dari cucu ataupun keturunan juga dari Mbah Abdus Salam juga. Selain di Surabaya, di Sidoarjo juga ada seorang yang bernama Raden Ahmad Mustofa yang dikenal dengan sebutan Mbah Wali, yang terletak di Desa Jatikalang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Sebenarnya di Malang itu juga banyak lagi, ada nama Kiai Zakaria, kemudian ada Mas Imam Sujono di Gunung Kawi, Malang, yang masyarakat lebih mengenalnya dengan Mbah Jugo, yang sampai saat ini masih diziarahi oleh orang-orang berbagai kalangan, termasuk orang-orang etnis Tionghoa. Ada juga di Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Malang, yang dikenal dengan Mbah Soponyono, yang saat ini masih menyisakan warisan musola, Al-Quran, tulisan tangan, tombak pusaka. Di Desa Mangliawan,
tepatnya di dusun Lowok Suruh, Malang, ada juga dikenal Mbah Ahmad Besari, yang dikenal dengan masyarakat sebutan dengan Mbah Mat Sari. Di daerah lainnya di Bumi Aji ada juga dikenal dengan Pangeran Wirajaya, yang dikenal dengan nama Kiai Abdul Gunaim, pesantren Kabeneran di Batu, daerah Malang, yang menjadi cikal bakal pesantren-pesantren sekitar Batu dan Malang. Ada juga di Pacitan, di sana ada pesantren Termas yang didirikan oleh Raden Bagus Darso, yang kemudian dikenal dengan Kiai Abdul Manan Diponegoro. Beliau adalah kakek dari seorang ulama besar yang berkiprah di Haromen, yang dikenal dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud ini memiliki karya yang luar biasa sekali, baik hasyiah maupun kitab-kitab lainnya, dan beliau adalah salah satu guru utama dari Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan di Jawa bagian timur, ujung timur, tepatnya di Banyuwangi, juga ada salah satu keturunan dari Diponegoro yang dikenal dengan Kiai Sabar Iman, yang mendirikan pesantren Blok Agung di Jajak, Kabupaten Banyuwangi. Salah satu cucunya yaitu Kiai Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Di Lumajang juga ada yang dikenal dengan Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Abdul Rasyid, dua orang penasehat dari Pangeran Diponegoro di Wotgaleh, Yoso Wilangon, Lumajang, yang masyarakat sekitar lebih mengenalnya sebutan makam Mbah Sajik. Di Pasuruan terdapat Raden Lurah Mangundirejo yang dikenal penduduk dengan nama Kakek Bodo, karena tokoh ini berasal dari desa Bebodo, Surakarta. Tepatnya beliau dimakamkan di daerah wisata air terjun Kakek Bodo di Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Di Jawa Tengah masih banyak lagi. Ada yang bernama Kiai Jamsari, yang pendiri dari pesantren-pesantren di Solo. Juga ada Kiai Umar Semarang, yang salah satu putranya Kiai Sodarat juga menjadi salah satu guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Juga ada di Wonosobo Kiai Muntaha bin Nida Muhammad, yang mendirikan pesantren Kalibeber, Wonosobo. Bahkan salah satu pejuang kemerdekaan yang kita kenal dengan Kiai Subhi Parakan itu juga cucu dari Kiai Abdul Wahab, yang juga bagian dari pasukan Diponegoro dari Melangi, Yogyakarta. Selain pasukan tersebut juga masih banyak lagi di berbagai pesantren-pesantren di daerah Pantura maupun di daerah Jawa bagian selatan, hingga membulucur sampai ke daerah masuk ke Jawa Barat. Dan masih banyak lagi sebenarnya, dan saya kira ulama-ulama ini atau pesantren-pesantren ini kemudian mengkader para keturunannya dan kemudian mengirim beliau-beliau ke Haromen, dan di Haromen sana ternyata justru malah bertemu dengan ulama-ulama lainnya, santri-santri lainnya dari berbagai wilayah di Nusantara ini. Ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, dan berbagai daerah lainnya. Di sana bertemu sehingga membangun sebuah komunitas Al-Jawiyun yang dengan maksud dari Nusantara atau Indonesia. Di sana memompa semangat kebangsaan dan mengkader ulama-ulama berikutnya untuk terus berjuang. Di sana kemudian muncul ataupun ulama-ulama tersebut sangat hormat kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian pulang ke Nusantara, dan kemudian di Nusantara inilah kemudian mendirikan sebuah ormas ataupun lembaga yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ini sebenarnya adalah sebuah amanat dari para ulama-ulama atau para guru-guru beliau untuk mengikat perjuangan ini agar tidak tercerai-berai,
Dan Mbah Hasyim Asy'ari ini juga ketika sudah mendirikan, dibantu oleh ulama-ulama lainnya seperti kayak Mbah Wahab Hasbuloh, itu kemudian mengumpulkan kembali pesantren-pesantren ataupun jaringan-jaringan yang telah dibangun para ulama pada era Diponegoro. Bagaimana mencarinya? Ternyata Mbah Wahab Hasbuloh itu mengetahui ada penanda yang ada di sana, yaitu pohon dua sawo di daerahnya. Ketika ada durian sawo itu, baik pesantren maupun masjid, insya Allah itu adalah bagian dari laskar-laskar Diponegoro yang tersebar. Selama 6 bulan dan mungkin lebih, Mbah Hasbuloh mencari itu semua dan akhirnya bisa mengumpulkan dan menemukan. Oleh karena itu ketika Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926, itu langsung cepat sekali persebarannya, bahkan melebihi organisasi-organisasi yang dibangun sebelumnya. Ya karena apa? Karena secara kultural sebenarnya jaringan ini sudah ada, tapi belum dilembagakan, belum diresmikan. Dan pada tahun 1926 akhirnya didirikan, dan inilah menjadi tonggak utama bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia itu akan tercapai. Dan salah satu dari garda depan adalah para laskar-laskar ulama tersebut, yang nanti kemudian bagaimana beliau mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Maka teman-teman, sahabat-sahabat, para Nahdliyin maupun umat Islam Indonesia, jangan melupakan peran para ulama. Jangan lupakan perjuangan mereka. Dan jangan lupakan bahwa Indonesia ini berdiri tegak itu atas doa-doa ataupun perjuangan umat Islam. Jadi bentuk dari Indonesia inilah juga sudah merupakan ataupun tidak jauh dari nilai-nilai keislaman, karena dibangun oleh darah-darah, oleh semangat para syuhada yang telah gugur. Itu menjadi saksi bahwa Indonesia adalah nikmat Allah, bahwa Indonesia adalah anugerah Allah yang perlu kita jaga sampai kapanpun juga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.